Nomor 1 di sana ada kata mudun. Oke. Mudun. Oke. Kalau di KBBI, oke, kalau kalian cek di KBBI, mudun itu selalu ditambahkan dengan imbuhan ber, oke, bermudun. Oke, mudun itu sama kayak bermudun, oke, sama kayak bermudun, yang artinya adalah beradab. Oke, mudun itu sama kayak beradab. Oke, beradab. Oke, bermudun sama kayak beradab. Oke. Yang kedua ada kata futuristis. Futuristis secara KBBI, kalian cek patokannya secara KBBI ya, jangan dikira-kirakan. Futuristis itu artinya menuju masa depan. Oke, menuju masa depan. Atau secara KBBI juga bisa berarti modern sekali. Nah, itu arti kata futuristis. Yang ketiga ada kata tanur. Ya, sudah kemarin kalau tidak salah, tanur. Tanur itu tempat perapian. Oke, atau tempat pembakaran. Oke. Arti kata tanur. Yang ke soal nomor 4, ke antonimnya. Antonim kata tua. Oke. Udah kelihatan di sana. Tua lawan katanya adalah muda. Oke, biasanya kata tua itu di soal dikeluarkan dengan kata ureda. Ingat. Oke. Lawan katanya kalau muda tuh kata lainnya adalah yuwana. Tua itu ureda, muda itu yuwana. Ingat, kalau di soal tidak ada kata muda ya kalian pilih kata yuwana. Yuwana itu sama kayak muda. Nomor 5, di sana ada kata cacat. Cacat, salah satu bagian tubuh tidak dapat berfungsi. Oke. Cacat lawan katanya adalah normal. Oke. Yang nomor 6, ada kata individual. Individual. Oke. Individual itu kata lainnya atau sinonimnya adalah soliter. Kata lainnya ya, individual kata lainnya adalah soliter. Lawan katanya adalah secara individual berarti secara bersama-sama, berarti kolektif. Secara bersama-sama. Lawan kata individual itu sama kayak soliter, lawan katanya adalah kolektif. Kolektif secara KBBI artinya bersifat bersama-sama atau gabungan. Yang nomor 7 ke soal analoginya. Nomor 7. Keuntungan titik 2 penjualan. Pola kalimatnya. Keuntungan diperoleh dari hasil penjualan. Identiknya harus kata yang dipilih adalah dua kata yang pola kalimatnya harus sama.
Keuntungan diperoleh dari hasil penjualan, toleransi itu sama kayak kerukunan, pembelaan itu bukan jaksa, jaksa yang nuntut. Yang pas itu adalah keuntungan diperoleh dari hasil penjualan, maka yang pas itu adalah kemasyuran, masyur, terkenal. Kemasyuran, ternama, masyur, diperoleh dari hasil keberanian. Oke. Nomor 8 ada kata rata mulus. Oke. Rata sama kayak tekstur, mulus. Oke. Mulus, tidak ada lekukan, tidak ada cembung, cekung. Oke, mulus atau rata sama kayak tekstur ini, rata saling bersinonim. Oke, kalian pilih kata yang saling bersinonim juga. Oke. Di sana yang saling bersinonim adalah bengkok sama kayak liku. Saling bersinonim. Nomor 9 ada kata hempasan. Oke. Titik 2 abrasi. Oke. Sama dengan polanya, hempasan, abrasi, pengikisan akibat hempasan air laut. Ini sebabnya, ini akibatnya. Maka kalian pilih sebab sebelah kiri, kanannya akibat. Serpihan titik 2 reruntuhan itu sama, serpihan itu sama kayak reruntuhan. Rayuan titik 2 ujian itu sama, memasak panas, membakar asap. Yang pas adalah keruntuhan dapat menyebabkan kehancuran. Oh, reruntuhan di sana. Reruntuhan. Karena runtuh lama-lama akan hancur. Penghancuran. Yang nomor 10. Kompor titik 2 gas. Kompor bisa digunakan jika diisi dengan gas. Pola kalimat yang sama adalah harus yang B. Sepeda motor dapat berfungsi jika diisi bensin. Nah, peribahasanya lagi. Wajib aja ada peribahasa. Nomor 11. Esa hilang, 2 terbilang. Mana yang pas? Esa itu 1. 1 hilang, 2 terbilang. 2 terbilang, mungkin ada 2 penggantinya. Yang 1 hilang pergi gugur, yang lain akan ikut hilang. 1 mati tumbuh 1000, yang hilang jauh terngiang. Yang 1 hilang pergi gugur, yang lain akan muncul pengganti. Nah, yang D kayaknya. Esa hilang, 2 terbilang. Yang nomor 11. Esa itu 1 hilang. 2 terbilang. Pas. Yang 11 D. Kita lanjut ke soal hitungannya. Nomor 13 dari sebelah kanan. Seorang SPG mendapatkan komisi 15% dari penjualan produk yang senilai 3 juta. Apabila ia telah menerima komisi, bukan 15.000 ya, kecil banget, 150.000. Diganti soalnya apabila ia telah menerima komisi
sebesar 150.000 ya, berapa bagiankah yang masih harus diterimanya? Oke. Lagi berapa bagian yang harus diterima? Komisi dapat 15% dari penjualan produk 3 juta. Komisi dalam rupiahnya berapa? Persentase komisi dikalikan penjualannya 3 juta. Seharusnya dapat komisi 15 kali 3, 450.000. Oke. Sekarang dia baru menerima 150.000. Berapa bagiankah yang harus diterima? Oke. Berapa bagian yang harus diterima lagi? Oke. Sisa komisinya berapa? 300.000 berarti kan? Baru menerima komisi 150.000. Yang belum diterima ada 300.000. 300.000 ini berapa bagian dari 450.000? Kalian bandingkan dengan 450.000. Oke. Sama-sama bagi 15. Oke. 2/3. Lagi 2/3 bagian yang masih harus diterima. Karena baru menerima 150.000 itu adalah 1/3 dari 450.000. Sehingga bagian yang masih harus diterima adalah 2/3 bagian. Nomor 14. Seorang agen koran telah berhasil menjual 1.684. Oke, satu dulu. Yang terjual 1.684. Oke. Dari 154 lusin koran yang tersedia, total koran yang tersedia 15 lusin. Kalian ubah ke dalam satuan buah. Satu lusin itu 12 buah, sehingga 154 lusin itu berapa buah? 154 kali 10, 1.540, ditambah 154 kali 2, 308. 1848. Total koran yang tersedia adalah 1.848 koran. Yang dia dapat jual adalah 1.684. Persentase koran yang terjual berarti persentase yang koran yang terjual. Yang terjual berapa dibandingkan dengan total seluruh koran berapa? Diminta dalam bentuk persentase 100%. Oke. 1684 dibagi 184 kan 100%. Mendapati 90%. 90%-nya berapa persen? Kalian hitung berapa persen nanti ini hasilnya. Oke, tuh persentase koran yang terjual 184 per 1848 kayak 100%. Ya. Oke. Jadi kalian hitung ya, angkanya jelek soalnya. Boleh. Ada yang udah ngitung nomor 14? Berapa persen? Masih. Yang umat bayar. %91 ya. Enggak habis deh, 91, sekian. Yang pilih yang B, 91,1% lah, segitu. Oke, itulah persentase korannya. Kalau mau tamu sumbatan emas. Uang emas. Yang nomor 15. Pusatnya ini sehingga kita.
Tarif iklan borongan di suatu surat kabar lokal adalah 250 per baris pada hari pertama. Oke, berapa kali sering keluar? 250 per baris pada baris pertama pada hari pertama. 150 per baris untuk 5 hari berikutnya, dan sesudahnya tinggal bayar Rp100 per baris. Apabila seorang membayar 6.000 untuk iklan 3 baris, berapa harikah iklan tersebut terpasang? Kalian pisahkan satu-satu. Untuk 1 hari khusus saja adalah 250 per baris. Untuk 1 hari pertama yang khusus 250, dia masak 3 baris. 1 hari khusus saja udah mulai uang 750. Oke, sekarang 5 hari berikutnya. Oke, untuk 5 hari khusus setelah 1 hari khusus yang ini, per barisnya adalah 150. Jadi 150 kali 3, masang 3 baris selama 5 hari. 2250. Ini saja sudah menghabiskan total 3.000. Oke. Sisa uangnya adalah 3.000. Oke. Kan dia masang yang 6.000. 6.000 ini, yang sisanya 3.000 ini berarti setelah 1 hari khusus dan 5 hari khusus, tarif normalnya adalah Rp100 per baris. Berarti kalian bagi yang Rp3.000 ini berapa hari dipasang untuk yang tarif Rp100 per baris. 100 kali 3, karena masang 3 baris. Yang sisa 3.000 ini adalah 10 hari. Total hari pemasangan adalah 15 tambah 10, 16 hari. Itu. Tahun lalu. Di beberapa tahun lalu, usia Ridwan 3 kali usia adiknya. Pada waktu itu usia Ridwan 15 tahun, berarti pada waktu ini usia Ridwan adalah 15 tahun. Berarti usia adiknya berapa pada tahun itu? Usia adiknya berarti 5 tahun. Di beberapa tahun lalu. Oke, pada tahun itu. Apabila usia Ridwan sekarang 2 kali lebih tua daripada adiknya, oke, berapakah usia Ridwan? Berarti sekarang usia Ridwan 2 kali usia adiknya. Atau usia Ridwan banding usia adiknya 2:1. Oke, pada keadaan sekarang. Pada keadaan sekarang, usia Ridwan 2 kali usia adiknya atau usia Ridwan banding usia adiknya 2:1 yang ditanyakan berapakah usia Ridwan. Oke. Beberapa tahun lalu itu usia Ridwan 15. Berarti usia adiknya 5 tahun. Berarti selisih usia Ridwan dan adiknya tiap tahun berapa? R-A tiap tahunnya berapa? 10 tahun kan? Mau tahun berapapun, usia Ridwan, selisih usia Ridwan dan usia adiknya adalah 10 tahun. Yang ditanyakan adalah usia Ridwan sekarang. Ya. Oke, berapakah usia Ridwan sekarang? Oke, usia Ridwan sekarang itu 2 kali usia adiknya. Berarti R banding A sama dengan 2:1. Ingat, kalau diketahui selisih, maka nilai rasio dikurang. Oke. Maka usia Ridwan adalah rasio Ridwan kalian ambil 2 per, baru kata dikurangi muncul di sini. 2-1 dikalikan selisih usia mereka. Oke, kalau diketahui selisih, oke,
Nah, sehingga usia Ridwan adalah samping aja 2/1 kali 10. 20 tahun. Berarti usia Ridwan sekarang adalah 20 tahun. Kalau diketahui jumlah kedua perbandingannya, maka nilai rasio ditambah nanti. Kalau diketahui selisih, nilai rasio dikurang. Taruh di bawahnya untuk mencari masing-masing nilai perbandingannya. Maaf Kak, gimana tadi Kak? Gimana? Yang perbandingan? Yang dikurang ditambah itu tadi gimana Kak? Misalkan nih, kalian punya perbandingan R banding A sama dengan 2 banding 5 nih, misalkan ya, biar gampang. Sedangkan diketahui selisih mereka R min A sama dengan R min A misalkan 30. Kalau ditanyain R ataupun A, caranya itu, untuk nyari nilai R, ini diketahui selisih, maka nilai rasio dikurang, taruh di penyebut usia R berarti besar dikurangi kecil, nilai rasio R kalian masukin 2 kalikan selisih umur mereka 30. Nah, di sini muncul yang dikurang tuh. Kalau diketahui selisih, maka nilai rasio dikurang, taruh di penyebut. Untuk cari usia A rasionya berapa? 5/5 min 2 kali 30 kalikan selisih umur mereka, kayak gitu. Kalau di soal diketahui rasio 2/5 dan diketahui jumlahnya mereka 40, enggak usah 40, misalkan 60, maka masing-masing umur mereka adalah, masing-masing besarnya adalah R sama dengan 2 per rasionya kalian tambah kali 60. Untuk nyari A, 5/2 tambah 5 kali selisih mereka, jumlah mereka. Kalau diketahui selisih, rasio dikurang. Kalau diketahui jumlah, rasio ditambah. Kayak gitu. Tiap tahun selisih umur R dan adiknya, selisih umur Ridwan dan adiknya selalu 10 tahun. Berarti diketahui selisih R dan A 10. Sekarang perbandingannya adalah 2/1. Berarti umur R berapa? Rasionya kalian ambil per diketahui selisih, maka rasio dikurang, kalikan selisih yang diketahui. Gitu. Oke. 4Y min 9X sama dengan 38. Ada min 2X plus 7Y sama dengan 39. Kalian ubah supaya jadi X-nya di depan. Min 9X plus 4Y 38. Tetap di bawahnya min 2X plus 7Y sama dengan 39. Yang ditanyakan adalah maka nilai min 7X min 3Y. Yang ditanyakan min 7X min 3Y. Kita lihat dulu jabar pola ya. Tidak perlu kalian pakai eliminasi atau substitusi. Ini tinggal kalian kurangkan. Kenapa dikurang? Min 9X dikurangin min 2X kan menjadi min 9X ditambah 2X. Yaitu sama dengan min 7X. 4Y dikurangin 7Y menjadi min 3Y. Berarti tinggal kalian kurangkan. 38 dikurangi 39 sama dengan negatif 1. Tinggal kalian lihat, jangan langsung ditembak, substitusi, eliminasi. Lihat apakah yang ditanyakan itu berpola. Maksudnya berpola, persamaan yang diketahui bisa ditambah, bisa dikurang. Begitu. Kalian cek terlebih dahulu.
Oke, kalau sudah nomor 18. A sama dengan 2, B sama dengan 5, ada nilai C sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, yang ditanyakan nilai C min AB. C-nya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke, lihat bentuknya. Faktorisasi aljabar dari A tambah B kuadrat. C itu ternyata sama dengan A tambah B kuadrat. Kenapa? Karena ini sama dengan ini. Biar kerja satu kali. Oke. A tambah B, 2 tambah 5, 7. Dikuadratkan 49. Itulah nilai C. Sehingga C dibagi AB adalah 49 dikurangin 2 kali kurangin AB 2 kali 5, 10 sama dengan 39. Nah, optionnya bonus. Oke. Tuh, bonus yang nomor 18, C dikurangi AB adalah 49 dikurangi 10 sama dengan 39. Nomor 19 juga itu salah soal ya. Nomor 19 itu seorang siswa mengikuti kuis dan tidak dapat menjawab tiga pertanyaan, sorry. Oke, bukan 35 pertanyaan. Oke. Seorang siswa mengikuti kuis dan tidak dapat menjawab 3 pertanyaan ya. Jika siswa tersebut mendapatkan skor 85%, maka banyaknya soal adalah tidak menjawab 3 pertanyaan ya. Tidak menjawab 3 pertanyaan dapat skor 85%. Oke, supaya dapat skor 15%, berarti harus menjawab 3 pertanyaan tersebut kan? Oke, anggapannya soal yang dikerjakan adalah benar. Oke. Tidak dapat menjawab 3 pertanyaan saja dapat skor 85%. Oke. Supaya dapat skor 100% harus nambah 15% tersebut kan? Oke. Berarti bobot 3 pertanyaan ini, bobot 3 pertanyaan tersebut adalah 15%. Oke. 15% dari siapa? 15% dari banyaknya soal. Misalkan banyaknya soal itu X. 15% dari banyaknya soal adalah 3 pertanyaan tersebut. Sehingga banyaknya soal adalah 3/15%. Tinggal kalian bagi dengan sisa persentasenya. Itu caranya. Oke. Berapa soal yang tidak dijawab dibagi dengan sisa persentase. 100% dikurangin skor yang ia peroleh. Sehingga banyaknya soal adalah 20 soal. Itu caranya. Oke. Oke, banyaknya soal total adalah berapa pertanyaan yang tidak dijawab dibagi dengan sisa persentase. Sisa persentase ini 100% dikurangin dengan skor yang ia dapat. Dalam sebuah pertandingan telah ditentukan 10 orang finalis. Jika dari keseluruhan finalis tersebut akan dipilih secara acak untuk mendapatkan 5 finalis terbaik, terdapat berapa cara untuk melaksanakannya. Permutasi atau kombinasi dari 10 orang finalis akan dipilih secara acak untuk mendapatkan 5 finalis terbaik. Berapa cara untuk melaksanakannya? Permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Apa? Kombinasi. Sorry. Kombinasi atau permutasi?
pakai kombinasi ya, karena ini masih mencari 5 finalis, bukan mencari 5 juara. Finalis itu kan istilahnya masih belum juara. Dari 5 finalis itu masih belum menentukan juara, kecuali kalau di soalnya akan dipilih secara acak untuk mendapatkan 5 juara terbaik, baru pakai permutasi. Kalau masih mencari finalis berarti masih pakai kombinasi. Ya, masih pakai kombinasi. 10 C5 sama dengan 10 faktorial per 10 min 5 faktorial dikalikan 5 faktorial. Rumus permutasi, kombinasi NCR N faktorial per N min R faktorial dikalikan R faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 5 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan coret yang di atas bersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 5 faktorial. Sisa 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa pakai kombinasi? Kan jabatannya sama semuanya, sama-sama finalis. Sama dengan 6 coret. Sekarang 20 coret dengan 10 sama 8. 80 bagi 20, 4. Sisa 4 kali 9 kali 7. 4 kali 9, 36. 36 kali 7. 252 cara. Ada 252 cara memilihnya. Nggak mungkin lah sampai 150 ribuan cara. Kecuali kalau di soalnya dari 10 finalis akan dipilih 5 juara terbaik ya. Berarti ada juara 1, 2, 3, 4, 5, baru pakai permutasi. Kalau masih mencari 5 finalis terbaik, berarti masih pakai kombinasi. Itu. Bonus nomor 20. Ya. Nomor 21. Dari satu pak kartu bridge diambil satu kartu secara acak, berapakah peluang yang terambil tersebut kartu berangka 2? Kartu bridge peluang, banyaknya kejadian yang ditanyakan dibagi ruang sampel kartu bridge berapa banyaknya tanpa joker ya. 52. Bukan 52 ya, saya kira 42 tadi. Oke, 52. Terus peluang terambilnya kartu berangka 2. Oke, angka 2 pada kartu bridge. Angka 2 cinta, 2 wajib, 2 sekop, 2 kelor. Berarti 4. Oke. Sama dengan, sederhanakan sama-sama bagi 4. 1/13. Oke. Inilah peluang terambilnya kartu berangka 2. Kartu bridge, ruang sampelnya 52, yang berangka 2 ada 4, oke, 2 merah, 2 hitam. Oke. Nomor 22. Seorang pemborong menyanggupi suatu pekerjaan selama 90 hari dan ia telah mengerahkan 15 orang pekerja. Oke. Awalnya 90 hari dengan 15 pekerja. Namun, karena hujan terus-menerus turun, pekerjaan tersebut menjadi tersendat. Para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari. Setelah 30 hari, mereka mulai bekerja.
berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan tersebut selesai tepat pada waktunya. Oke, hati-hati di soal kayak gini. Oke. Awalnya kan 90 hari dengan 15 orang pekerja. Oke. Sudah ngerjain selama 30 hari. Para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari setelah 30 hari mereka mulai bekerja. Oke. Sudah dikerjakan 30 hari, seharusnya sisa 60 hari dengan 15 pekerja, seharusnya. Tapi dihentikan lagi 15 hari karena hujan terus menerus. Berarti sisa lagi berapa hari? 45 hari. Kalau soal kayak gini, ada soal perbandingan berbalik nilai, oke, sudah dikerjakan sekian, terus tersisa, oke, maka ada 3 persamaan yang Kak Yan buat, oke, berarti sisa 45 hari. Nah, agar bisa selesai di sisa waktunya ini, yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Tambahan pekerja yang ditanyakan, kalian cari dulu untuk 45 hari ini berapa total pekerja. Karena di soal sudah dikerjakan selama 30 hari, maka persamaan yang kalian ambil adalah persamaan yang kedua dan ketiga. Tidak usah lagi pakai yang pertama. Oke. Seharusnya bersisa 60 hari dengan 15 pekerja, karena libur 15 hari, sekarang sisa 15 hari pekerjaan. Dengan berapa total pekerja dulu? Oke. Berbalik nilai. Otomatis di atas 15 X sama dengan kali sejajar, berbalik nilai 60 kali 15 dibagi sisanya 45. Oke. Coret 15, coret 15, 3. Sama dengan 20 pekerja. Berarti kalau mengerjakan selama sisanya lagi 45 hari, maka dibutuhkan sebanyak 20 pekerja. Tapi yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti tambahannya adalah pekerja sekarang dikurangin yang awalnya punya berapa pekerja. Oke. Pakai persamaan yang kedua dan ketiga. Kalian sih mendeskripsinya kayak gitu. Biar runtut ceritanya. Nomor 22 paham? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, lanjut nomor 23. Sebuah agen penjualan majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75. Ingin punya pelanggan 75. Banyak pelanggan saat ini adalah 20 majalah, 35 koran, 5 pelanggan keduanya. Agar keinginan tercapai banyak pelanggan tersebut adalah ingin banyak pelanggannya 75. Pakai konsep yang himpunan hukum De Morgan kemarin. Oke. Yang hanya majalah 20 min 5 ditambah yang hanya koran 35 min 5 ditambah yang pelanggan keduanya ditambah berapa supaya pelanggannya 75. Oke. 75 sama dengan 15 tambah 30 tambah 5 tambah X, berarti X. Oke. 20 berarti dia harus nambah pelanggan sebanyak 25 orang. Ya. Admin sudah.
Udah? Nomor 24. Panitia lomba robot antar SMA se-DKI Jakarta mengundang para calon peserta dan pembimbingnya untuk pengarahan. Jumlah keseluruhan undangan mereka adalah 140 orang. Ternyata dari keseluruhan undangan ternyata hanya 90% pembimbing yang datang, 70% dari calon peserta yang menghadiri. Dari seluruh undangan 90% pembimbing datang, 70% peserta yang datang. Berapa persentase undangan yang tidak datang? Persentase undangan yang tidak datang. Totalnya adalah 140 orang undangan. Kalau tidak diketahui jumlah pembimbing berapa, peserta berapa, maka dianggap jumlah keduanya rasionya sama. Tinggal kalian bagi 2. Berarti pesertanya sebanyak 70, pembimbingnya juga harus 70. Tidak ada di soal diketahui perbandingan peserta pembimbing yang diundang sekian, ataupun jumlah pembimbing berapa, peserta berapa. Tidak ada di soal. Intinya jumlah undangannya adalah 140, maka harus kebagi 2 sama rata rasionya. Peserta 70, pembimbing 70. Yang hadir pembimbing 90%. Berarti yang tidak hadir pembimbing berapa? 10% dari 70. Oke, sama dengan 7 orang. Pembimbing yang tidak hadir, 7 orang yang tidak hadir, TH. Peserta banyaknya juga 70. Yang hadir 70%, berarti yang tidak hadir 30% dari 70. Yaitu sebanyak 21 orang. Yang tidak hadir ya, karena yang ditanyakan adalah persentase undangan yang tidak datang. Maka persentase undangan yang tidak datang atau yang tidak hadir adalah yang peserta berapa orang yang tidak hadir, ditambah yang pembimbing berapa orang yang tidak hadir, dibagi total seluruh undangan. Dikalikan 100%. Oke. 28 per 140 dikali 100%. Red 1 per 1, 28 bagi 4, 2 kali 10. Oke. Dari total seluruh undangan, persentase undangan yang tidak hadir atau yang tidak datang adalah 20%. Kita lanjut nomor 25. Oke, barisan bilangan 2, 5, 10, 17, 26. Selanjutnya berurutan ya. Nambah 3, nambah 5, nambah 7, nambah 9. Oke, penjumlahan bilangan ganjil. Berarti sekarang nambah 11, 37, setelah nambah 11 bilangan ganjil 13. 37 tambah 13, 60. 50. 37 dari 50. Nomor 26. 92, 88, 84, 80, 76. Selanjutnya semakin ke kanan semakin kecil, turun. Kurang 4, kurang 4, kurang 4 berarti. Oke, konstan berkurang 4, berkurang 4, berkurang 4,
berkurang 4, berkurang 4, 72, berkurang 4, 68. Nomor 27, 2040, 2040, 1020, 345, polanya berurutan ya. Kali 1 kali setengah. Oh ya, bagi 1, bagi 2, 1020 bagi 3 bisa 3. Bagi 3, 340 bagi 4, 48. Ya, 85 berarti sekarang bagi 5. 1, oke, 7, 17. Yang E. Kita lanjut nomor 28. Semua atlet profesional mengenakan swimsuit berteknologi tinggi sejak Olimpiade 2010. Semua atlet profesional mengenakan swimsuit berteknologi tinggi sejak Olimpiade 2010. Sebagian perenang adalah atlet profesional. Bagian perenang pria adalah atlet profesional. Oke, semua bagian sebagian perenang pria, berarti sebagian perenang pria mengenakan swimsuit teknologi tinggi sejak Olimpiade 2010. Harus pas, harus lengkap kalimatnya. Oke, kesimpulannya, semua atlet profesional mengenakan swimsuit berteknologi tinggi sejak Olimpiade 2010. Sebagian perenang pria adalah atlet profesional, berarti sebagian perenang pria mengenakan swimsuit berteknologi tinggi sejak Olimpiade 2010. Yang A, walaupun nggak ada kata Olimpiade 2010-nya, nggak apa-apa deh. Seharusnya ada kalimat sejak Olimpiade 2010. 9. Mario dan Maria adalah sepasang kekasih. Setiap malam Jumat mereka berdoa bersama. Kesimpulannya, A, semua pasangan suka berdoa, belum tentu, karena di soal hanya membicarakan Mario dan Maria. Mario mendoakan Maria, belum tentu, intinya mereka berdoa bersama. Maria tidak mendoakan Maria, belum tentu juga. Semua kekasih bertemu malam Jumat, ya, belum tentu. Yang pas adalah yang E. Premisnya masih lemah, sangat-sangat lemah, sehingga tidak dapat disimpulkan. Nomor 30. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Semua ikan hias hidup di laut. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Sehingga kesimpulannya,
Beberapa ikan hias adalah ikan mahal, semua ikan hias hidup di laut. Berarti segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Beberapa ikan hias berarti hidup di laut. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan, berarti beberapa ikan hias bisa dimakan. Kata ikan hiasnya harus dihapus. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Semua ikan hias hidup di laut. Berarti beberapa ikan mahal hidup di laut. Dari kalimat satu dan kedua itu bisa disimpulkan beberapa ikan mahal hidup di laut. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. Berarti beberapa ikan mahal bisa dimakan. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Itu yang pas. Oke. Ya. Admin. Udah. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengajaran kita hari ini. Semoga pengajaran hari ini ada banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.